kami bersyukur bahwa saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama denganmu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian agar kami boleh mengerti firman-Mu ini dan kami boleh lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, biarlah ia berkata-kata sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Pembacaan Alkitab kita dari Kejadian 31 ayat 22 sampai 42. Kejadian 31 ayat 22 hingga 42. Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu dia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kataku." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudara yang telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, "Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kataku." Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangku." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemui. Setelah keluar dari kemah Lea, dia masuk dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tapi terafim itu tidak ditemui. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang, apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu dan tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya dan mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesesaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perlindungan Tuhan itu menjadi tema kita pada malam hari ini. Kalau kita mengikuti kisah Yakub luar biasa,
Dan menurut saya bahwa lebih dramatis daripada drama Korea. Karena itu saya lebih memilih untuk membaca kisah Yakub dibandingkan menonton drama Korea. Kalau dalam episode ini bahwa Yakub sudah ada di padang gurun Gilead bersama dengan rombongannya, 2 istrinya, 2 guntingnya, anak-anaknya dan ternak-ternaknya dan hamba-hambanya yang lain, lalu dikejar oleh sang mertua yaitu Laban. Bahwa Laban sudah sekian lama, sudah 20 tahun bersama dengan mertuanya. Kita juga sudah mengetahui bahwa dalam rangka mendapatkan kedua anak Laban untuk menjadi istri, tapi jangan sampai ada yang ikut-ikutan berdua istri. Ini karena kebudayaan di sana tempo dulu. Itu didapatkan 14 tahun. Dan juga bahwa ketika ada perjanjian antara Yakub dengan Laban soal kambing domba, soal harta, itu beberapa kali Laban merubahnya. Artinya bahwa Laban selalu berlaku curang terhadap Yakub. Namun apa yang terjadi? Kalau kita mendengar lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Sesungguhnya kalau untuk lagu itu bagi sekolah minggu bahwa supaya bisa mempergunakan tangan kaki dengan baik karena Tuhan selalu memonitor. Tapi kalau kita katakan bahwa Tuhan selalu melihat keadaan kita, bahwa Dia juga memperhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita hidup ini. Contoh Yakub, Tuhan sangat memperhatikannya ketika 20 tahun berada bersama dengan Laban. Tuhan tahu bahwa berapa kali Laban mengubah upahnya. Dia sukses dalam menggembalakan kambing domba, sampai-sampai Laban mengatakan, mataku ini jauh dari tertidur. Artinya selalu bekerja keras dan hasilnya luar biasa. Kalau seandainya saja Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak memperhatikan Yakub dalam pekerjaannya itu dengan selalu dirubah-rubah upahnya, pasti dia tidak punya apa-apa. Pasti sekarang dia pergi dengan tangan hampa. Dan itu yang dikatakan oleh Yakub bahwa seandainya Tuhan tidak memperhatikanku, maka sekarang mungkin saya pergi dengan tangan hampa, tidak ada apa-apa. Tapi ternyata Tuhan memperhatikannya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Yakub sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jangankan jeripaya, ternak, ketika Laban pun sudah datang, Tuhan memperhatikan, bisa berbahaya, Laban akan mendatangkan bahaya bagi Yakub. Karena itu Tuhan datang dalam mimpi Laban. Jangan engkau mengata-ngatai Yakub. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa itu pun Tuhan perhatikan. Tuhan tahu bahwa bisa bahaya datang kepada Yakub melalui Laban, maka Dia mencegahnya dalam mimpi. Perlindungan Tuhan luar biasa, saudara-saudaraku yang terkasih. Cara Tuhan melindungi kita, kita tidak menyangka-nyangka. Bisa jadi bahwa orang jahat yang Tuhan cegah, dan bisa jadi juga bahwa Tuhan ingatkan kita, sehingga kita dijauhkan dari berbagai macam bahaya. Karena itu kita tahu bahwa Tuhanlah pelindung kita yang luar biasa. Saya menyaksikan saudara, bagaimana Tuhan melindungi kami. Ketika suatu malam di Penajam, pintu sudah dicungkil, tinggal sedikit, tapi kok pencurinya atau yang membongkar tidak melanjutkannya, padahal tinggal sebentar aja. Mungkin dia sudah kecapean. Tuhan membuatnya capek Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan melindungi kita, cara Tuhan melindungi Yakub melalui Laban. Jangan engkau mengata-ngatai dia, padahal mungkin dia sudah merancangkan, kalau saya sampai di sana saya mencincang Yakub dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan mencegahnya. Banyak hal saudara kita bisa saksikan dalam hidup ini, bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan memperhatikan dengan luar biasa. Ada orang yang mungkin merancangkan kejahatan buat kita, Tuhan yang akan mencegahnya. Karena itu, yakini dengan sungguh bahwa cara Tuhan melindungi kita luar biasa. Kita yakin Tuhan juga melindungi kita dari virus yang sangat menakutkan hari ini. Amin. Ya, mari kita aminkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Ya Tuhan, Engkau perlindungan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Cara melindungi kami luar biasa. Karena itu kami syukuri di hadapan-Mu. Dan biarlah kami selalu berada dalam ketenangan, karena tahu bahwa Tuhanlah pelindung kami. Biarlah kami sejak masa muda kami terus mempercayakan hidup kami kepada-Mu, maka kami akan menikmati perlindungan yang sungguh di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami datang membawa seluruh warga jemaat-Mu di jemaat Ebenezer Selili ini, juga membawa setiap orang yang ikut dalam ibadah pada malam hari ini. Engkau memberkati masing-masing kami Tuhan, dalam keberadaan hidup kami, dalam pekerjaan, dalam usaha yang ditekuni. Kami berdoa ya Tuhan, terus berdoa buat kekasih-kekasih kami yang berada dalam gangguan kesehatan, saudara kami Pian, orang tua kami Nenek Payola, bahkan juga kami berdoa buat kekasih kami Ibu Yuliana Matana dan Ibu Prayan Sianifa. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan angkat penyakit mereka semua. Terima kasih untuk umur yang Tuhan anugerahkan buat kekasih kami Ibu Serlina pada saat ini. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa buat pemerintah kami, Engkau memberkati, sehingga pemerintah kami semakin bijaksana dalam mengarahkan kami, dan kami serahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya demikianlah ibadah kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.